Di sebuah kota kecil di pesisir utara Spanyol, ada sebuah kompleks bangunan yang tidak terlihat seperti markas perusahaan fashion terbesar di dunia. Tidak ada runway, tidak ada lampu sorot, tidak ada fotografer dengan kamera mahal. Yang ada adalah 200 orang di depan meja gambar, telepon berdering tanpa henti dari 4 benua, rak-rak berisi ribuan lembar kain, dan sebuah sistem yang tidak dimiliki siapapun di industri ini. Nama perusahaannya adalah Zara, dan mereka melakukan sesuatu yang oleh semua konsultan fashion dianggap mustahil. Dari sketsa ke toko dalam 3 minggu. Sementara brand lain membutuhkan 6 bulan untuk siklus yang sama, Zara melakukannya dalam 21 hari. Tapi cerita yang menarik bukan di sana. Cerita yang menarik ada di sebuah rapat yang terjadi setiap hari Senin dan Kamis di markas mereka di A Coruña. Di rapat itu, para manajer toko dari seluruh dunia, dari Tokyo, dari Sao Paulo, dari Dubai, dari Jakarta, melaporkan satu hal yang sama. Bukan angka penjualan, bukan laporan stok, tapi cerita. Di toko kami di Milan, pelanggan terus mencoba blus biru muda itu tapi tidak jadi beli. Mereka bilang, bagus tapi agak terlalu formal. Di Dubai, ada yang tanya terus apakah kami punya versi lengan panjang dari celana pendek coklat itu. Di Seoul, rok lipit itu habis dalam 2 hari. Kami tidak menduga sama sekali. 200 desainer mendengarkan setiap cerita itu, dan dalam 48 jam mereka menjawab. Baju baru, modifikasi desain, koleksi baru yang menjawab pertanyaan yang bahkan belum sepenuhnya diucapkan oleh pelanggan. 2 kali seminggu, truk berangkat dari Spanyol. 2 kali seminggu, koleksi segar tiba di setiap toko Zara di seluruh dunia. Pelanggan datang bukan karena perlu baju baru, mereka datang karena takut kehabisan. Dan rasa takut kehabisan itu, FOMO yang diciptakan oleh sistem, bukan oleh iklan, adalah senjata terkuat Zara. Sekarang pertanyaan yang sebenarnya, apakah Zara punya desainer terbaik di dunia? Tidak. Apakah bahan baju mereka paling premium? Tidak. Apakah harganya paling murah? Juga tidak. Lalu mengapa mereka bisa mengalahkan semua orang? Jawabannya bukan ada di produknya, jawabannya ada di dalam sebuah mesin yang mereka bangun selama puluhan tahun. Mesin yang menghubungkan informasi dari ujung dunia ke meja desainer dalam hitungan jam. Zara tidak berinovasi pada bajunya. Zara berinovasi pada cara mereka bekerja. Seluruh rantai pasok mereka dirancang ulang dari nol. Dari pengumpulan informasi pasar, ke desain, ke produksi, ke logistik, ke distribusi, dengan satu tujuan, kecepatan responsif. Dalam bahasa framework inovasi, ini disebut proses innovation, dan ini adalah salah satu jenis inovasi yang paling sulit ditiru. Kenapa? Karena kompetitor bisa melihat bajumu, tapi mereka tidak bisa melihat sistem di baliknya. Mereka bisa menyalin desainmu, tapi tidak bisa menyalin cara kamu menggerakkan rantai pasok dengan presisi seperti jam Swiss. Untuk meniru Zara, pesaing tidak hanya butuh uang, mereka butuh membangun ulang seluruh cara kerja perusahaan mereka. Ada satu pelajaran yang saya ingin kamu bawa pulang dari cerita Zara. Kita sering berpikir inovasi yang visible adalah yang paling valuable. Produk baru yang bisa dipamerkan di konferensi, desain baru yang bisa difoto untuk majalah. Tapi beberapa inovasi terkuat di dunia justru tidak terlihat dari luar. Mereka tersembunyi di balik tembok operasional. Gillette berinovasi di cara menghasilkan uang. Zara berinovasi di cara bekerja. Keduanya tidak terlihat dari luar. Keduanya tidak mudah ditiru. Keduanya menciptakan keunggulan yang bertahan bukan dalam hitungan bulan, tapi dalam hitungan dekade. Pertanyaannya adalah, di mana peluang inovasi tersembunyi yang belum kamu sentuh di dalam bisnismu? Izinkan saya tebak situasimu. Bisnismu punya produk yang bagus, mungkin bahkan sangat bagus. Tapi ada satu masalah yang terus muncul dalam setiap rapat evaluasi. Responsmu lambat. Bukan lambat karena tim kamu malas, tapi lambat karena informasi butuh waktu terlalu lama untuk sampai ke pengambil keputusan. Keputusan butuh persetujuan terlalu banyak level. Eksekusi butuh koordinasi terlalu banyak departemen yang bekerja dalam silo. Dan di saat kamu akhirnya bergerak, kompetitor sudah 2 langkah di depan. Atau mungkin masalahnya berbeda. Bisnismu efisien secara individual. Setiap orang bekerja keras, tapi tidak efisien secara sistem. Banyak energi terbuang di friction internal. Duplikasi kerja, komunikasi yang tidak produktif, rapat yang tidak menghasilkan keputusan. Kalau itu terdengar familiar, bukan produkmu yang butuh diperbaiki, sistem cara kerjamu yang butuh direvolusi. Dan revolusi itu tidak harus dramatis atau mahal. Tapi harus disengaja, harus berbasis pemahaman tentang jenis inovasi apa yang sedang kamu kejar. Video series 10 Types of Innovation hadir untuk memberikan kamu kerangka berpikir itu. Di sini kamu akan mempelajari bukan hanya proses innovation yang membuat Zara tak tertandingi, tapi 9 dimensi inovasi lainnya. Setiap episode membawa kamu ke dalam kasus nyata, perusahaan-perusahaan yang kamu kenal dan beberapa yang belum. Framework ini bukan teori baru, ini adalah hasil 30 tahun penelitian empiris dari tim Larry Killy di Dublin. Ribuan inovasi dianalisis, pola-polanya dipetakan, hasilnya disederhanakan menjadi sebuah peta yang bisa kamu gunakan mulai hari ini. Klik link di deskripsi. Tonton episode pertama sekarang, karena sistem yang kamu bangun hari ini adalah keunggulan yang akan melindungimu 5 tahun dari sekarang.